Matanya terperanjat, tidak percaya jika Marius memiliki semua ini. Dia melirik laki-laki itu dan kembali melihat kertas yang ada di tangannya. Aku mengumpulkannya sejak lama untuk membuat wanita itu berada di bawah kendaliku. Jadi sekarang kau percaya padaku kan? Katanya. Bayimu akan selamat dan aku pastikan Megan tidak akan berani menyentuhnya. Pantas saja dia sangat percaya diri berkata seperti itu. Ternyata Marius diam-diam menyiapkan semua ini untuk bisa menguasai wanita itu. Valerie sungguh tercengang menyadari mantan kekasihnya bahkan bisa lebih licik dari seorang Megan. Iya, aku percaya. Turunkan pisaumu. Tangan Valerie gemetar. Perlahan dia turunkan pisau itu dari lehernya. Marius segera melesat menuju gadis itu, merampas pisau yang tadi Valerie lakukan untuk mengancam. Kau ingin mati? Vale, akulah malaikatmu. Orang yang berhak membiarkanmu hidup atau mati. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu, apalagi dengan mengancam seperti tadi. Peringatnya penuh tekanan. Dia mengaku sebagai malaikat yang berhak mencabut nyawa Valerie, sebagai bukti bahwa Marius tidak akan membiarkannya lepas. Dia menakutkan, sungguh sangat menakutkan. Kau mengerti? Aku mengerti. Sayang, apa yang kau berikan kepada Baby Reina? Megan sangat terkejut mendengar suara Jupiter di belakangnya. Lelaki itu baru selesai mandi dan berdiri tepat di pintu kamar mandi. Alisnya mengerut melihat botol susu yang tengah dia berikan pada bayi di dalam bangkuannya. Kau memberikannya susu formula? Sekali lagi Peter bertanya dari ujung sana, lalu berjalan sangat cepat menuju sofa yang diduduki oleh Megan. Kenapa kau memberinya susu formula? Sialan, kenapa sih dia sangat cepat datang? Umpat Megan kesal. Dia harus memutar kepalanya sebelum Jupiter bertanya lebih banyak lagi. Sayang, ini ASI. Sebenarnya aku memerahnya sejak tadi malam dan memberikan pakai botol untuk Raina. Itu putingku perih. Aku tidak tahan. Ucapnya membuat wajah sedih dan merasa bersalah. Sejak 2 hari ini mereka sudah kembali ke rumah. Megan terus menyamar sebagai Valerie dan harus berpura-pura menyusui bayinya setiap saat. Jupiter tidak pernah tahu bahwa susu yang dia berikan adalah susu formula yang dibeli di supermarket. Peter, kau marah jika aku memberi Raina minum dengan botol? Kenapa Jupiter tidak menyahutinya? Lelaki itu hanya terdiam mendengar perkataan Megan, seakan dia tengah menyelidiki apakah dia sangat tidak percaya pada Valerie. Maaf, seharusnya aku memberitahumu lebih dulu. Aku takut kau marah, karena itu aku belum membicarakannya. Tapi aku akan memberikannya langsung dari milikku, kata Megan dengan terpaksa, berharap Peter akan segera mencegah. Sialan, kenapa dia masih diam? Bukankah seharusnya dia iba terhadap Valerie jika putingnya menjadi perih? Atau apakah dia curiga padaku? Megan bertanya-tanya. Seperti masuk dalam jebakan yang dia bikin sendiri, Megan tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan terpaksa dia membuka kancing baju yang dia kenakan untuk memberikan ke mulut baby Raina. Megan sangat kesal sebab mungkin kebohongannya akan terbongkar jika nanti ketahuan ASI-nya tidak berair. Ayolah Peter, please, katakan aku tidak perlu melakukannya. Hening. Peter masih diam menyaksikan Megan sudah membuka kancing bajunya. Lihat, isinya sudah pindah ke botol ini. ASIku menjadi kempes seperti ini. Ya udah, tutup itu. Peter mengalihkan wajahnya ke arah lain. Kau tidak tega? Kenapa tidak sejak tadi? Brengsek. Megan lagi dan lagi mengumpat di otaknya. Tetapi dia sangat senang sekarang. Kebohongannya akan bisa ditutupi mulai hari ini. Megan tidak perlu ketakutan jika Jupiter akan mengetahui bahwa susu di botol itu adalah susu formula. Kau sangat merepotkan bayi sialan. Entah kenapa kau harus terlahir selamat. Kenapa tidak mati saja sih? Bisik Megan pelan. Matanya terus melirik ruang ganti kemana Jupiter menghilang tadi. Was-was jika perkataannya didengar laki-laki itu. Sungguh Megan sangat tidak rela jam tidurnya harus terganggu oleh bayi ini. Entah berapa kali dia harus terbangun untuk menggantikan popok juga memberikan susu untuk Raina. Dia merasa sangat muak. Bahkan mengurus Rainer saja, dulu dia tidak pernah.
Tapi demi terlihat seperti seorang Valerie, demi membuat laki-laki itu tidak curiga bahwa Megan lah yang ada di rumahnya sekarang, dia harus melakukan semua itu. "Ibumu mungkin sudah mati, kenapa kau tidak ikut mati saja sih?" kata Megan meletakkan botol susu yang kini sudah kosong. Sial, Mario sialan itu juga tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Apakah dia sudah membunuh perempuan sialan itu? Setelah beberapa menit, Jupiter keluar dari ruang ganti. Dia sudah lengkap dengan setelan jas formalnya. Pertanda Peter akan mulai bekerja hari ini. Itu membuat Megan kesal sebab dia masih ingin berduaan bersama laki-laki itu. Kenapa juga Peter tidak diam di rumah saja? Sudah 2 hari sejak dia di rumah ini. Megan sama sekali tidak disentuh oleh Jupiter. Hasrat seksualnya sudah membuncah di dalam sana, membuatnya ingin terus berduaan dengan seorang pria. Dia meletakkan bayi Raina di dalam box bayi dan berjalan menuju Peter. "Sayang, kau akan bekerja secepat ini?" Megan bergelayut di lengan Jupiter. Suaranya dibuat semanja mungkin untuk membuat laki-laki itu memperhatikan dirinya. "Vale, kau tahu di kantor sangat sibuk. Aku tidak bisa berlama-lama di rumah menemanimu," sahutnya dengan nada pelan. Jadi seperti inikah selama ini dia berbicara kepada Valerie? Sungguh Megan membenci nada lembut itu. Membayangkan Valerie pasti semakin menempel padanya. "Tapi aku masih merindukanmu, Peter. Kenapa kau ini tidak mengerti?" Dia memajukan bibirnya, membuat dirinya seperti seorang gadis manja. Bukanlah seperti itu sifat gadis di mabuk asmara. Mereka akan berusaha membuat suaminya menempel dengan berpura-pura mengambak dan menarik perhatian. Dan Megan yakin begitulah Valerie sehingga bisa menarik hati Peter. "Kita sudah di rumah sejak kemarin. Vale, kau harus mengerti dengan pekerjaan suamimu." "Itu menyebalkan." Megan melipat tangannya di depan dada. "Aku sudah melahirkan seorang putri yang cantik untukmu, tapi kau sepertinya tidak senang. Aku sangat sedih atas sikapmu, Peter." Kenapa dengan Valerie? Itulah yang terus bergelayut di dalam kepala Jupiter sejak beberapa hari ini. Dia menjadi berbeda, menjadi banyak menuntut dan suka mengambak. Bukan Jupiter tidak senang diberikan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, tetapi ini sungguh aneh. Ya, Valerie memang suka membuat dirinya seperti seorang bocah, tetapi dia adalah gadis yang sangat pengertian. Valerie tidak pernah menuntut terlalu banyak, apalagi jika Peter sedang sibuk di kantor. Bahkan ketika di rumah sakit saja, dia menyuruh Peter pergi ke kantor dan rela ditinggal sendiri. "Kau sudah tidak mencintaiku? Apakah karena aku baru saja melahirkan dan kau ingin mencari seseorang di luar sana?" Megan mengomel lagi, terus berpura-pura sebagai Valerie. "Sayang, aku mohon, aku sudah tidak masuk bekerja beberapa hari sejak kita pulang dari rumah sakit. Kita selalu bersama di dalam kamar, bahkan mandi pun kau tidak mengizinkan aku. Tapi hari ini ada rapat besar bersama semua klien. Apakah kau tidak bisa mengerti padaku? Aku mohon sayang, ini untuk kebaikan kita, untuk masa depan anak-anak." "Apakah uang adalah segalanya, Peter?" Aku jadi bertanya-tanya. Mungkin inilah yang membuat Megan meninggalkanmu. Katanya tidak terkontrol. Megan tahu dia salah sudah menyebutkan namanya. Tetapi dia memang sangat penasaran ingin mendengar Jupiter berbicara tentangnya. Dia juga ingin memancing emosi laki-laki itu agar Jupiter lebih mendengarkannya. Bukankah katanya Jupiter sangat mencintai Valerie? Jika benar demikian, seharusnya Peter segera meminta maaf dan berlutut mengatakan dia hanya menginginkan Valerie. Tapi di luar dugaan, Jupiter justru menghembuskan napas kasar. Tampaknya dia tidak senang dan tertekan atas permintaan Megan. Wow, jadi sebenarnya dia tidak mencintai Valerie? Lantas kenapa menikahi gadis itu? Megan ingin mentertawakannya. "Jangan berbicara yang tidak-tidak, kau tahu aku seperti apa?" ucapnya lalu mendekat dan mencium kening wanita itu. "Jaga Raina di rumah, aku berangkat." Megan merasa dadanya dibakar kemarahan. "Hanya sebuah ciuman kening?" Gerutunya tidak percaya. Mereka bukan anak kecil yang baru tinggal bersama. Apakah wajar hanya memberikan ciuman kening untuk istri? Megan berharap Jupiter akan membujuknya, lalu mencium dengan panas di bibirnya. Tetapi nyatanya, lelaki itu pergi meninggalkan kekesalan di hati Megan. Inikah pernikahan mereka? Sial,
Aku sudah meninggalkan kehidupanku dan menyamar sebagai gadis desa itu hanya untuk mendapatkannya kembali. Tetapi dia tidak memperlakukan aku dengan baik, geramnya. Megan sangat kecewa. Dia sudah menahan hasrat untuk bercinta selama 2 hari. Demi mengejar Jupiter sejauh ini, jika saja dia bersama Marius, Megan sudah bisa melepaskan hasrat yang menggebu itu. Marius, ucapnya dan mendapatkan ide. Dengan kesal dia cari ponsel di atas nakas dan segera menghubungi nomor Marius. Beruntung panggilannya masuk dan langsung dijawab dari ujung sana. Kau di mana, brengsek? Kenapa ponselmu mati sejak kemarin? Kenapa? Bukannya kau sudah senang tinggal di rumah itu? Diamlah, segera katakan, apakah kau sudah membunuhnya? Tanya Valerie tidak sabaran. Tidak, aku tidak membunuhnya. Sudah dia sangat kesal terhadap Jupiter dan sekarang mendapatkan kabar yang memuakkan. Megan ingin berteriak, mengumpat dan mencaci maki Marius yang tidak melakukan perintahnya. Kau menantangku, Marius? Segera bunuh dia. Tapi aku menginginkannya. Brengsek, umpat Megan membatin. Marius, kau tidak boleh seperti itu. Kau tahu, Jupiter akan menangkap kita jika gadis itu masih hidup. Kau tidak ingin segalanya berantakan, kan? Ucapnya mencoba bernego, menurunkan nada suaranya untuk membujuk laki-laki itu. Segera lakukan, dan setelahnya temui aku di apartemen. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin mati menahan diriku sejak kemarin. Aku akan berangkat ke luar negeri bersama Valerie. Apa? Megan tidak percaya dengan perkataan laki-laki itu. Sial, dia sudah berniat menjadikan Marius menjadi budak seksnya. Tetapi laki-laki itu berkata akan pergi ke luar negeri bersama Valerie. Jangan menjadi bodoh, Marius. Valerie mencintai Jupiter. Apa kau pikir dia akan bisa kau kontrol? Megan, dengar. Kau sudah mendapatkan suamimu kembali. Dan aku juga mendapatkan Valerieku sekarang. Aku katakan padamu, aku tidak pernah berminat menjadi pesuruhmu selamanya. Marius, kau tidak boleh berkata seperti itu. Kau adalah milikku dan aku Tuhanmu. Ingatlah, aku yang membawamu dari desa. Megan sangat marah, tidak terima dia jika Marius bersama dengan Valerie. Itu akan membuat rencananya menjadi rusak. Megan adalah wanita yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Jika dia meminta Jupiter melakukan seks setiap saat, Jupiter akan curiga bahwa dirinya bukanlah Valerie. Hanya Mariuslah satu-satunya harapan Megan untuk memuaskan nafsu besarnya itu. Selain itu, Marius adalah laki-laki yang sangat perkasa. Tidak rela dia memberikan laki-laki itu untuk Valerie. Kau peliharaanku, maka jangan berulah jika tidak ingin tuanmu membunuhmu. Ancamnya mengingatkan. Begitukah? Tapi sayangnya, kaulah yang akan menjadi budakku mulai sekarang. Megan, aku menyimpan sangat banyak bukti-bukti kejahatanmu. Jadi, jangan pernah berulah jika kau tidak ingin mendekam di dalam penjara. Dengarkan ini baik-baik. Mulai sekarang, kau harus menggantikan Valerie di sana dan mengurus bayinya. Jangan pernah kau menyakiti bayi itu, atau aku akan mengirimkan bukti-bukti kejahatanmu pada Jupiter. Lihatlah di gambar yang kukirimkan ke ponselmu. Di sana juga ada setiap rencana yang kau susun. Jupiter sendiri yang akan membunuhmu jika aku mengirimkannya kepada laki-laki itu. Dan berikutnya Marius memutus telepon. Laki-laki bajingan, aku sudah memeliharamu dan kau menggigitku. Akan aku patahkan seluruh tulangmu ketika aku menemukanmu nanti. Jeritnya sangat keras. Belum lagi kemarahannya surut, sebuah pesan Marius kirimkan kembali. Transfer $1 juta ke rekening ini jika kau tidak ingin aku mengirimkan bukti itu kepada Jupiter. Isi pesan dari laki-laki itu. Rasanya ingin Megan hancurkan dunia ini. Dia sudah tidak memiliki uang dan Marius mengancamnya demikian. Bagaimana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah Peter akan memberinya? Dan jika dia mengabaikan pesan Marius, apakah kebohongan ini akan segera terungkap? Megan sangat kacau membayangkan nasibnya akan hancur di tangan Jupiter. Aku harus mendapatkan uang. Aku harus mendapatkan uang. Megan berputar-putar di dalam kamar. Kepalanya sudah terasa akan pecah, mencari ide untuk mendapatkan uang sesegera mungkin.